Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih utama Inter Simone Inzaghi berharap untuk dapat bereuni dengan bek Lazio Francesco Acerbi di musim panas 2022 ini. Akan tetapi CEO Nerazzurri BP Marotta dan Direktur Piero Ausilio lebih tertarik merekrut bek Borussia Dortmund Manuel Akanji untuk memperkuat lini pertahanan klub. Sebagaimana dilansir Corriere della Sera bahwa Simone Inzaghi merasa kalau Acerbi adalah sosok yang paling tepat untuk menggantikan Andrea Ranocchia sebagai pelapis Stefan De Vrij. Sementara CEO BP Marotta dan Direktur Piero Ausilio kurang antusias dengan rencana sang pelatih. Inter memang berencana mendatangkan satu pemain lagi untuk memperkuat lini pertahanan mereka sebelum penutupan bursa transfer musim panas 2022 ini. Mereka pun menargetkan opsi bek tengah berbiaya rendah untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Ranocchia. Acerbi pernah bermain di bawah pelatih Simone Inzaghi ketika di Lazio, dan hal ini menjadi alasan bagi sang pelatih untuk lebih memilihnya ketimbang Akanji. Akan tetapi direktur klub merasa bahwa operasi ambisius untuk menargetkan Akanji akan menjadi penandatanganan yang lebih baik. Inter dikabarkan telah melayangkan tawaran untuk menggait bek Borussia Dortmund Manuel Akanji pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Hal ini diklaim oleh jurnalis asal Jerman Andreas Boni bahwa Inter telah mengajukan tawaran kepada Borussia Dortmund sebesar 10 juta euro untuk kesepakatan Manuel Akanji. Akan tetapi Dortmund merasa tawaran tersebut masih kurang, di mana mereka telah memasang bandrol sebesar 15 juta euro. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Swiss Blick, Boni mengatakan bahwa Borussia Dortmund bertahan di angka 15 juta euro. Kendati demikian, Boni tetap yakin kalau kedua klub pada akhirnya akan menemukan solusi terkait besaran biaya transfer sang bek. Presiden Inter Stefan Zhang belum memberikan persetujuan untuk berinvestasi pada bek Borussia Dortmund Manuel Akanji, dan sebaliknya mendorong untuk mengontrak Francesco Acerbi dari Lazio atau Jape Tanganga dari Tottenham Hotspur dengan status pinjaman. Ini menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio yang melaporkan bahwa lampu hijau dari Zhang masih belum ada dan langkah pinjaman bisa menjadi opsi prioritas Nerazzurri. Akanji sejauh ini menjadi target Inter, tetapi dengan Dortmund yang tidak ingin menurunkan harga permintaan mereka membuat kesepakatan sulit tercapai. Persetujuan presiden diperlukan untuk menginvestasikan kembali sebagian dari biaya yang diterima dari Chelsea untuk Cesare Casadei untuk menandatangani pemain internasional Swiss itu. Zhang lebih memprioritaskan uang hasil penjualan Casadei untuk memenuhi tujuan laba transfer bersih di jendela transfer musim ini. Jadi Nerazzurri akan mencari untuk membuat kesepakatan pinjaman sebelum akhir jendela daripada mencoba untuk mengontrak Akanji, dan dalam hal ini Acerbi dari Lazio akan menjadi salah satu opsi utama. Sementara Tanganga dari Tottenham menjadi opsi lain. Presiden Inter Stefan Zhang masih belum memberikan jaminan baik Milan Skriniar maupun Denzel Dumfries tidak akan dijual sebelum jendela transfer ditutup. Ini menurut edisi cetak Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Presiden belum secara jelas menunjukkan bahwa starting 11 Nerazzurri akan aman di bursa transfer. Penjualan Cesare Casadei dan Andrea Pinamonti tidak berarti bahwa Zhang telah berhenti mendengarkan tawaran dari klub lain. Keduanya belum benar-benar keluar dari pasar transfer dan harus menunggu sampai bursa transfer ditutup untuk memastikan nasib kedua pemain ini.
Keputusan akhir dalam hal tawaran besar dari Paris Saint-Germain atau Chelsea akan menjadi hak presiden. Dan Zhang belum memberikan jaminan bahwa dia tidak akan menerima tawaran yang tepat. Jurnalis Italia Mario Sconcerti menegaskan bahwa penjualan Andrea Pinamonti dan gelandang muda Cesare Casadei masih belum cukup untuk mengatasi masalah keuangan Inter Milan. Sebagaimana diketahui, Nerazzurri telah melepas Pinamonti ke Sassuolo dengan nilai transfer sebesar 20 juta euro. Sedangkan Casadei merapat ke Chelsea dalam kesepakatan transfer sebesar 15 juta euro plus tambahan. Akan tetapi penjualan kedua pemain tersebut masih belum cukup untuk mencapai jumlah minimal yang dibutuhkan Inter di musim panas ini, kecuali dengan mengorbankan pemain yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh calciomercato.com, Sconcerti memberikan pendapatnya tentang pilihan Nerazzurri untuk menguangkan dua pemain muda tersebut demi menyeimbangkan pembukuan klub di musim panas ini. Sconcerti menilai bahwa selama masalah utang belum dapat terselesaikan, maka penjualan semacam ini hanya menambah masalah dan tidak benar-benar dapat memperbaiki keadaan. Yang saya ingin tahu adalah apakah jalan Inter sudah jelas sekarang. Tapi dengan hanya penjualan Casadei dan Pinamonti tidak akan mampu menyelesaikan masalah utang, kata Sconcerti. Inter mendapat beberapa kritikan media Italia atas keputusan mereka untuk menguangkan gelandang muda Cesare Casadei ke Chelsea. Surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport mencatat perbedaan antara Nerazzurri dan rival sekota mereka AC Milan yang semakin fokus pada talenta muda mereka. Gerakan Inter terlihat jelas saat mereka melepas striker berusia 23 tahun Andrea Pinamonti dan gelandang berusia 19 tahun Casadei dengan biaya yang signifikan daripada memasukkan mereka ke dalam skuad tim utama. Sedangkan Rossoneri sebaliknya tampaknya mereka memiliki proyek untuk membangun talenta muda. Dengan tambahan skuad muda mereka selama jendela transfer musim panas adalah gelandang serang berusia 21 tahun, Charles De Ketelaere. Milan memenangkan Scudetto musim lalu dengan beberapa starter reguler dalam rentang usia tersebut, yaitu Sandro Tonali, Pierre Kalulu, Rafael Leao, dan Alexis Saelemaekers. Dan Gazzetta yang menganggap bahwa Inter harusnya dapat meniru dari apa yang dilakukan oleh rival sekota mereka itu. Pelatih Inter Simone Inzaghi melihat bek serba bisa Federico Di Marco sebagai senjata taktis untuk memberi tim lebih banyak serangan dari 3 bek dalam situasi tertentu. Seperti dilansir Gazzetta.it, Inzaghi percaya bahwa Di Marco dapat digunakan sebagai bek tengah atau bek sayap tergantung pada situasinya, dan bisa menjadi alternatif reguler untuk Alessandro Bastoni mengisi pos 3 bek. Di Marco memulai dalam pertandingan pembuka Serie A melawan Lecce dari sisi kiri dalam formasi 3 bek di mana ia berperan penting dalam gol pembuka sebelum beralih ke posisi bek kiri setelah Robin Gosens diganti. Musim lalu pemain berusia 24 tahun itu menghabiskan waktu bermain di 2 pos, sayap kiri dan sisi kiri dari formasi 3 bek. Namun Inzaghi tampaknya secara bertahap lebih memilihnya dalam peran pos yang kedua. Inzaghi menyukai kualitas Di Marco yang digunakan dalam 3 bek dan untuk alasan ini ia melihatnya sebagai opsi reguler sebagai pesaing Bastoni sekaligus Gosens di sisi kiri Inter.